Dan Sobat Seru di sini, nah kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1096 yang wah ini wadaw sekali. Dan karena kemarin kita tidak mendapatkan rangkuman lengkap chapter seperti biasa di hari Rabu, jadi untuk review kali ini akan sangat saya bahas cukup detail sekali yang pastinya bakal panjang seperti yang kalian lihat. Nah karena itu pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena banyak sekali hal menarik yang kita dapatkan di chapter terbaru ini, dan pastikan subscribe juga buat yang belum dan nyalakan bel notifikasinya. Nah mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PWN, wadidaw. Dimana judul untuk chapter 1096 ini adalah Kumaci. Ya benar, dimana itu adalah panggilan dari Genie kepada Kuma yang akhirnya dijadikan judul di chapter ini. Untuk cover juga kita masih mendapatkan request dimana terlihat Zoro yang kesal karena kalah dalam permainan musik kursi yang aduh apa sih nama mainannya yang biasa kalian lihat lah di Agustusan kemarin, biasanya emak-emak, bapak-bapak yang main beginian. Tapi oke lah, kita akan langsung masuk saja ke isi chapter terlebih dahulu. Dimana chapter dimulai saat para budak dilepaskan dari kandang mereka dan akhirnya dibebaskan. Dikatakan terdapat 13 kelinci spesial yang akan mendapatkan 10.000 poin jika membunuhnya dan ada 150 kelinci langka. Ingat kelinci dalam tanda kutip ya, karena mereka semua adalah manusia. Mereka-mereka yang membunuh secara instan akan mendapatkan bonus secara spesial juga. Dan hadiah luar biasa akan dimiliki oleh sang pemenang di pulau tersebut. Dimana terlihat beberapa Holy Knight di sini yang bahkan jika saya hitung sepertinya jumlahnya ada 13. Ya seperti yang kalian lihat di gambar ini, dari yang paling kiri sampai yang paling kanan tertutup asap jumlahnya ada 12, dan saya yakin yang di belakangnya adalah Supreme Commander-nya atau komandan tertinggi dari para Holy Knight dan totalnya ada 13. Dimana untuk Supreme Commander saat ini kita ketahui dia adalah Saint Vigarland Garling, yang berarti untuk jumlah siluet dari Dragon itu memang tidak fix ya, lagi-lagi cuma siluet saja. Yang terlihat beberapa Holy Knight pun berkata hal yang serupa, bahkan kita pun mendapatkan nama keluarga baru dari Tenryubito yaitu Man Maya Family. Dimana ada yang berkata juga, aku tidak akan biarkan dirimu menang Garling di turnamen kali ini. Walau kita semua tahu ya, Garling lah juaranya di turnamen God Valley. Dimana tipikal game atau turnamen pada umumnya lah, kelinci-kelinci ini akan dibebaskan terlebih dahulu dan diberi waktu selama 1 jam untuk bersembunyi dan kabur. Yang dikatakan terdapat 200 Tenryubito yang ikut andil dalam perburuan ini, yang wah ini cukup banyak banget. Dimana Shin pun berpindah ke markas besar dari Angkatan Laut, dimana Kong yang sepertinya sudah menjadi admiral pada saat itu, dia mengirim Garp ke God Valley. Tetapi untuk alasannya kenapa tidak diberitahu oleh Kong, karena dia juga nggak yakin dengan detailnya, dan dia pula takut terjadi hal mengerikan, makanya akhirnya meminta Garp untuk pergi ke pulau tersebut. Tapi hebatnya, ini Garp malah tahu alasannya apa. Dia tiba-tiba menjawab, kunjungan bagi para Tenryubito. Bukankah sudah kubilang berkali-kali, jangan pernah menyenggol Hachinosu. Kau terlalu meremehkan mereka. Bukankah itu sudah dijuluki sebagai harta karun dari Pulau Bajak Laut? Tentu saja mereka pastinya akan membawa kembali hal tersebut. Yang pastinya Kong kaget dong, karena dari mana kau dapat semua informasi ini? Yang aduh, our audition ini memang luar biasa. Garp pun berkata lagi, semua bantuan yang kau miliki sudah cukup kan? Apalagi sih yang kau takutkan sekarang? Dan Kong pun di sini menjawab, ya sejujurnya saya tidak menyangka jika Roger akan datang. Jadi dan sebelum Kong selesai ngomong, Garp langsung menjawab, hey kau harus bilang dari awal dan aku akan datang. Dimana di panel ini terlihat Garp lagi liburan ya, sedang bersantai seperti itu, malah ada cewek seksi di belakangnya yang waduh mantap banget. Bukankah Garp santai seperti ini sangat mirip sekali dengan Luffy? Tapi dari sini kita mendapatkan satu hal yang sangat menarik. Pulau Hachinosu emang dari dulu terkenal sebagai pulau yang sangat berbahaya. Bahkan bagi Angkatan Laut sekalipun mereka tidak berani untuk menyentuhnya. Makanya di sini pun Garp berkata dengan sangat jelas, sudah kubilang berkali-kali jangan pernah menyenggol Hachinosu sedikit pun, yang berarti itulah seberapa berbahayanya bajak laut yang ada di pulau tersebut. Tapi yang menariknya malah di usia tuanya lah Garp yang nekat datang ke sana, itu pun untuk menyelamatkan murid kesayangannya. Yang berarti memang seberharga itulah Koby, karena dia harus menelan ludah sendiri untuk menyenggol pulau Hachinosu seperti yang kita lihat di beberapa chapter terakhir.
Makanya Garp sendiri pun berkata, jika event ini di mana mereka dapat berhasil kabur dari Hachinosu akan membuat bajak laut di masa depan ketakutan, karena ternyata gelar atau mungkin title yang dimiliki oleh Pulau Hachinosu ini udah seberbahaya itu oleh rakyat biasa alias non bajak laut. Dan juga dari sini kita tahu, alasan Garp datang ke God Valley bukan karena menolong Tenryubito atau melawan Rocks apapun itu, dimana emang aneh kan, kenapa dimana dia dijuluki sebagai pahlawan, dimana ada Tenryubito di sana, udah tahu Garp ini sangat tidak peduli dengan para Tenryubito. Tapi ternyata yang dia pedulin adalah Roger, sang raja bajak laut masa depan. Bisa-bisanya lagi liburan dia sampai gercep pergi karena Roger ada di sana, yang ini baru satu halaman udah sepanjang ini. Dimana scene pun berpindah ke Hachinosu dan terlihat para bajak laut berkata kalau Rock sudah pergi duluan dan mereka mendahului kita. Ini pastinya akan menjadi insiden besar di dunia bajak laut. Dimana ini menarik nih yang akan kita gabung di scene Rocks yang nantinya setelah datang ya. Dimana kita berpindah lagi ke God Valley, terlihat pulau sudah dikelilingi oleh kapal angkatan laut yang tentu saja untuk melindungi Tenryubito dan menjaga agar tidak ada budak-budak yang selamat dari insiden tersebut. Iyalah, hal keji seperti ini nggak boleh banget ada orang luar yang tahu. Walau keselnya ini angkatan laut bisa-bisanya ngebiarin hal seperti itu terjadi. Ya mungkin bawahan-bawahan pada nggak tahu alasannya apa, tetapi pasti untuk atasan nggak mungkin kan mereka nggak tahu kalau di sana terjadi pembantaian untuk manusia. Dimana Iva-chan pun dia bercerita kalau semua insiden ini akan dihilangkan dari sejarah. Ini adalah game pembantaian yang bertujuan untuk meratakan warga lokal pulau dan diambil semua sumber dayanya. Diperkirakan ada sekitar 100.000 kelinci yang dijadikan objek buruan di pulau ini. Permainan ini akan memakan waktu 3 minggu untuk membunuh semua orangnya. Dan tidak akan ada satupun manusia yang selamat dari semua hal itu yang, wah ini gila banget sih, 100.000 orang yang wadidaw diratain begitu saja. Hanya dalam waktu 3 minggu doang. Tapi ada satu budak yang positive thinking dan berkata, tapi jika kita hidup dalam waktu 3 minggu, bukankah kita akan bebas? Di sini Eva menjawab, matamu bebas, jumlah orang yang selamat dari turnamen sebelumnya adalah 0 atau 0 besar. Dan ada lagi yang bertanya, jika itu semua bohong, ngapain mereka memberikan kita sebuah harapan? Ya benar, ini adalah pertanyaan yang sangat masuk akal sekali dari kita manusia yang selalu memiliki harapan untuk terus hidup. Dan jawaban dari Iva pun sejujurnya sangat make sense sekali. Di sini dia menjawab, karena jika manusia diberikan harapan, mereka pasti akan berlari kencang tenaga untuk menggapai harapan tersebut. Bukankah tidak seru jika membunuh manusia yang sudah diam dan tidak memiliki harapan? Ya, ini sangat masuk akal sekali. Ibarat kalian pergi ke area berburu yang legal dan di sana kalian nyari mangsa binatang, gak rame kan? Kalau mereka cuma diem doang terus kita serang-serangin makhluk yang diem, pastinya akan lebih fun untuk objek yang bergerak. Ya sama lah kalau kayak main PUBG, ketemu bot gak rame banget kan? Pasti lebih rame ketemu orang. Walau mungkin kita bisa mati, tapi itulah funnya dari sebuah pertarungan. Nah untuk case dari Tenryubito pun sejujurnya sangat masuk akal sekali. Ingat ya, mereka menganggap dirinya sebagai dewa dan manusia sebagai serangga. Jadi apa sih harga dari sebuah serangga? Yang lagi-lagi setidaknya itulah mindset yang dimiliki oleh para Tenryubito yang wah ini gila banget. Dimana terlihat di sini jika Garling sudah mendapatkan 10.000 poin lagi, yang sebelumnya dia bahkan minus 10.000 dan sekarang sudah mendapatkan 10.000. Yang berarti dia sudah mendapatkan total 20.000 poin hanya dalam waktu yang sangat singkat. Dan terlihat juga aksi-aksi ini ternyata direkam oleh Denen Mushi dan sepertinya disiarkan di Joyce dari 2 panel ini. Yang lihat bahkan ada love di sini yang menandakan wanita jatuh cinta ketika melihat Garling beraksi di panel sebelahnya. Tapi gila sih, Oda lagi-lagi memainkan konsep dunia nyata. Ini ibarat arena di dunia yang sudah dipasang-pasangi kamera CCTV buat sebuah acara yang akhirnya disiarkan secara langsung ke seluruh dunia secara live stream yang wah ini mantap sekali. Dan lagi-lagi kita melihat sosok yang kita kenal dan tentu saja dia adalah sang revolusioner. Dia di sini menolong Iva melepas borgol tersebut menggunakan giginya. Yang wajar kan dia ini Fishman hiu, besi mah bukan apa-apalah. Nah mungkin bakal banyak yang bingung lah bang, ini bukannya borgol batu laut kan mereka sangat kuat sekali. Dan kenapa nantinya Kuma bisa menyelamatkan semua orang yang lain? Kan dia memakan buah iblis di mana borgol batu laut akan menetralkan semua hal tersebut. Ya itu adalah pemikiran yang sangat masuk akal sekali. Tetapi kemungkinan besar masalah borgol batu laut dan berbagai hal ini baru ditemukan belum lama ini, dan tentu saja orang yang menemukannya adalah Dr. Vegapunk. Dan ingat, ini 38 tahun yang lalu di mana Vegapunk
Jepang masih belum menjadi bagian dari pemerintahan dunia, makanya pastinya borgol batu laut atau apapun itu belum ada pada saat insiden ini sedang berjalan. Nah, gimana hebatnya di sini? Genie lah ternyata otak dari semua pengkaburan ini. Dia tahu apa isi harta karun dari turnamen. Setidaknya ada dua lah yang dia tahu. Pertama adalah salah satu buah iblis terkuat, di mana orang yang memakannya akan dapat berubah menjadi naga. Dia adalah Mythical Zoan, dan seperti kita tahu itu adalah Wowonomi model Seryu yang saat ini dimakan oleh Kaido. Dan kedua adalah kemampuan yang dapat melempar apapun terbang ke sebuah pulau apapun yang diinginkan dengan nama buah iblis Nikyu Nomi. Nah, mungkin buat kalian yang bingung, kok bisa tahu sih hadiahnya apa? Ya, jika kita lihat pola yang sama di One Piece ini persis sekali seperti turnamen yang terjadi di Dressrosa oleh Doflamingo yang lagi-lagi mantan Tenryubito juga. Dia menciptakan Colosseum dan pemenangnya akan mendapatkan buah iblis tersebut, yang bahkan hadiahnya sudah diberitahu sejak beberapa hari sebelumnya, yang kemungkinan besar itu pula disiarkan di Underworld. Makanya pejuang-pejuang dari seluruh dunia datang untuk mendapatkan buah iblis merah Nomi ini. Jadi wajar Genie tahu hadiahnya apa, dan di sini pun dikatakan jika dia adalah seorang pencuri yang handal dan ahli komunikasi, makanya dia memberikan informasi tadi secara luas ke seluruh dunia sejak 2 minggu yang lalu. Nah, itulah yang akhirnya kita tahu kenapa bajak laut Rocks dan Roger sampai datang ke God Valley. Sama lah seperti pejuang-pejuang Colosseum sebelumnya yang datang dari berbagai belahan dunia. Oda emang selalu terbaikan masalah paralel seperti ini. Tapi yang menarik adalah buah Nico dikenal sebagai buah iblis yang dapat melempar apapun ke pulau manapun. Yang apakah ini? Karena dulu orang yang memakannya dialah yang menyebarkan Poneglyph ke seluruh pulau, dan apakah itu adalah Nefertari Lily? Ya, bagian ini sudah pernah saya bahas di satu mega teori sendiri jika kalian penasaran. Nah, lanjut gimana dalam misi tersebut? Mereka butuh satu umpan yang tentu saja inilah saatnya Raskuat alias Buccaneer masuk, dan dia pun akhirnya mengajukan dirinya sendiri. Dia pula bilang, aku juga tidak ingin melihat orang lain mati lagi, yang wah, Kuma sangat baik sekali. Dan inilah dia scene berpindah ke daerah timur pulau di mana kapal angkatan laut dihancurkan, yang tentu saja dia adalah bajak laut Rocks. Yang paniklah angkatan laut, orang mereka nggak dapat info apa-apa, yang bahkan langsung datang bajak laut Rocks yang luar biasa. Jadi ya ini ya salam aja lah. Ya, walau Rocks tidak kelihatan, tapi di sini dia pun berkata sambil berteriak, ikuti perintahku bajak laut Rocks, anjay. Yang bahkan Shirohige atau Edward Newgate sampai ngerespon, hey sebentar Rocks, sejak kapan kami menjadi bawahanmu bodoh? Dimana sini pun kita mendapatkan satu halaman luar biasa dari bajak laut Rocks ini. Terlihat ada Shirohige, lalu ada yang naik di pundaknya, dan dia adalah tante favorit kita alias Tusichuan alias Miss Bakin. Terlihat juga di sini nenek Nyon dulunya seksi abis boy, dia sangat mirip sekali dengan stylenya dari buah Hankook. Big Mom pula di masih mudanya, wah cakep seperti ini, yang anjir ini bajak laut Rocks babesnya, ciwi-ciwinya sangat luar biasa seperti ini. Stussy, Big Mom, nenek Nyon, Gloriosa mudanya aja udah killer body kayak gini, yang wadidaw sekali nih. Dimana Shiggy pun berkata orang pertama yang menang akan mendapatkannya kan, dan Big Mom pun merespon, oke, aku akan mendapatkannya. Dimana Kaido juga berkata, hey percuma mau kau yang dapat juga Lilin, kau sudah memakan buah iblis. Dimana Shirohige pun berkata lagi, si bodoh Rocks itu pasti akan lupa dengan tujuan kita. Pertama, kita perlu cepat dan memastikan semua informasi tersebut. Dimana Shiki pun merespon lagi, hey berhenti berkata seperti kau adalah leader dari kami, aku akan mengirim semua orang untuk terbang. Dan Big Mom pun berkata lagi, aku akan mencurinya diam-diam, dan setelah itu aku akan kabur, jadi teruslah kalian semua bermimpi. Dimana respon Kaido pun sangat menarik di sini. Dia berkata, sepertinya Roger bergerak juga ya orang itu. Stussy pun berkata, hari ini adalah pertarungan pertentuan, dan Gloriosa pun berkata hal yang serupa, aku akan membereskan semuanya hari ini. Dimana Kapten John pun berkata, nah itulah rencananya Bung. Dan dua panel sisa yang sepertinya itu adalah Aochoku dan satu lagi nggak tahu apakah Rocks atau Silver X, yang lagi-lagi untuk satu halaman ini saja sudah memberikan kita banyak sekali insight yang luar biasa. Tapi lagi-lagi untuk kali ini akan kita bahas di bagian analisis. Lanjut di halaman selanjutnya, kita melihat lagi katanya bajak laut terkenal pun datang dari semua arah, dan angkatan laut jelas bingung dari mana mereka mendapatkan informasi
rahasia ini karena seharusnya ini adalah top secret yang ternyata tadi Rocks di bagian timur dan sekarang di bagian barat adalah bajak laut Roger. Terlihatlah semua kru utama Roger pun ada, yaitu Rayleigh dan Gaban, di mana Roger berkata, "Hoho, ini sudah setahun lebih. Kalian tahu kan bagaimana rasanya?" Di mana Gaban pun menjawab, "Roger, untuk lebih jelasnya, kali ini nggak ada yang namanya privilege seorang kapten ya." Dan Rayleigh pun ikut berkata, "Hoho, ini akan cukup sulit." Di mana setelan Roger yang, wah ini keren banget. Dia masih menggunakan topi jeraminya dengan setelan yang cukup mirip dengan Luffy di Onigashima, tapi dari mukanya ini mirip banget sama muka Ace waktu tua yang ya iyalah dia kan bapaknya. Di mana Garling pun langsung memberikan perintah angkatan laut mundur dan lindungi para Tenryubito. Dan kalian para Holy Knight ikuti aku. Terlihat ada satu Holy Knight cewek yang wah ini seksi abis. Tapi pada saat itu datanglah bala bantuan dan dia adalah Vice Admiral Garp. Ternyata Doi udah menjadi Vice Admiral sejak 38 tahun yang lalu. Yang wah ini gila banget ya. Dia lama banget gak mau naik pangkat sampai hampir 40 tahun. Dimana terlihat bahkan Garp di tinjunya aja sudah ngeluarin haki seperti itu. Dan tentu saja tidak ketinggalan kita juga mendapatkan our god yaitu Bogart yang wah ternyata Doi juga ikut perang di God Valley yang setelah 38 tahun dia masih menjadi tangan kanan dari Garp yang pastinya pangkatnya harusnya sama-sama di Vice Admiral sih. Saya selalu merasa dia ini pasti top karakter yang mungkin setara dengan Admiral. Tapi entah kenapa Oda nggak pernah munculin karakter ini sampai sekarang yang aksinya pun tidak ada. Bahkan di Achinosu saja masa seseorang dengan background yang pernah bertarung di God Valley dia ninggalin komandannya alias Garp seperti itu. Ya tapi entah mungkin apakah ada perjanjian di antara mereka berdua untuk membuat Koby dan yang lainnya kabur saja dan membiarkan dirinya, kita masih tidak tahu. Dan terlihat Iva plus Kuma akhirnya berhasil mencuri kedua buah iblis tersebut. Namun naas tepat sebelum Iva memakannya, Big Mom dengan sangat cepat menerjang dirinya dan mengambil buah iblis tersebut. Saat dia juga mau mengambil Niku-Niku Kuma, di situ Iva menyuruhnya udah makan aja dan jangan mikir apa-apa. Bahkan jika hanya kau yang berhasil selamat, ini adalah kemenangan kita semua yang wah ini Iva mantap banget sih. Dia memang definisi karakter positif yang selalu memikirkan orang lain. Dari momen Kuma kabur, ketemulah dia dengan sang Gorosei Saturn. Lagi-lagi dia menggunakan kemampuannya yang entah apa nih untuk melukai Kuma dan terlihat di sekitar Saturn pun terdapat efek petir hitam yang luar biasa. Yang entah apakah itu awan atau api kita masih belum tahu lah. Di sini Saturn pun berkata, "Bocah Buccaneer, kau hanya diperbolehkan hidup menjadi budak dan mati sebagainya." Itu sudah diputuskan dalam sejarah yang ada. Dan Kuma pun berkata lagi, "Hei orang tua, apa kau adalah orang hebat? Terlahir hebat sejak lahir bagiku adalah hal yang aneh. Tidak masuk akal jika sejak awal kita dilahirkan sebagai budak. Jika saya bisa mendapatkan kekuatan saat ini, bahkan jika saya sendiri, aku akan menolong semua orang-orang yang tertindas sama seperti apa yang Mika lakukan." Dan Saturn pun berkata, "Itulah alasan kenapa orang-orang sepertimu harus dimusnahkan." Dan di sini kita melihat perkataan dari dua sosok luar biasa, di mana Roger berkata, "Hey, berhenti Rocks." Dan Rocks pun menjawab, "Jangan menghalangiku, Roger." Yang terlihat petir hitam luar biasa berada di seluruh pulau God Valley ini yang wajar sih. Isinya orang-orang yang sangat-sangat luar biasa semua. Yang bahkan narator pun berkata, insiden ini akan hilang ditelan kegelapan dalam sejarah. Dan itulah akhir dari flashback God Valley, karena kita langsung terskip ke Sorbet Kingdom, kampung halaman dari Kuma di South Blue pasca insiden tersebut, di mana mereka tidak mendapatkan informasi apapun selain sang pahlawan legendaris Garp saja yang muncul di koran. Ya, jadi ini hanya berdasarkan petinggi dunia, di mana reporter Morgan ini lagi-lagi sangat tidak becus yang, aduh Morgan masih jadi reporter. Ya, pada akhirnya kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di God Valley tersebut, di mana terlihat Kuma masih terus berdoa karena sepertinya dia masih cukup menyesal karena ada lebih banyak orang lagi yang bisa dia selamatkan. Yang ternyata Iva pun berkata kalau Kuma sudah berhasil menyelamatkan lebih dari 500 orang di tengah kekacauan tersebut. Yang wadidaw nih, bocah 9 tahun ras Buccaneer memang sangat berbeda. Emang baik banget lah untuk Kuma ini. Pantesan Sabo berkata jika Kuma orang yang sangat-sangat baik hati. Sepertinya mereka dilempar ke tempat yang sama ya, ke kerajaan Sorbet ini oleh Kuma, karena Ginny pun berkata semuanya menangis dan berterima kasih. Jika mereka sempat berterima kasih, berarti mereka sempat bertemu pasca dilempar
dilempar oleh Nikyu Nomi. Iva pun di sini berkata hal yang sangat menarik kalau telah memberikan banyak kehidupan dari tangan tersebut. Itu adalah Hand of Liberation. Kuma langsung kaget karena wajarlah dia tahu kan tentang Nika yang disebut sebagai Warrior of Liberation. Dan ternyata dikatakan rumah Kuma adalah gereja yang dari sini cukup make sense sekali kan. Kenapa dia selalu membaca Bible? Karena ya itulah sejak kecil dia adalah orang yang taat agama. Dan di sini Iva akan pergi ke laut dan menikmati kebebasan yang mereka miliki. Dimana Kuma pun berkata, aku tidak akan melupakan wajahmu. Yang Iva jawab, iyalah kau tidak akan melupakannya. Dimana hal ini juga yang membuat Iva sangat kesal sekali ketika Kuma sudah menjadi robot dan melupakan wajahnya tersebut di Marineford. Yang berarti di sini Ivankov dia belum memakan buah iblis Horo-Horo Nominya, yang tadi mana dia mendapatkan sampai akhirnya dia berhasil menjadi ratu dari Kamabaka. Tapi kebayang gak sih jika Iva dia memakan buah iblis Kaido bakal jadi keren atau malah jelek banget? Dimana diketahui kalau Jinny dia 4 tahun lebih tua dari Kuma, yang berarti berusia 13 tahun. Dan untuk makan sehari-hari di sini Kuma menjadi pemotong kayu, yang wajar lah dia ini bocah kuat. Dimana momen Kuma membawa kayu ini pernah kita lihat dari gambaran bocah saat Oda menggambar si Chibukai, dimana ada dua bocah cilik yang melihat Kuma yang masih 9 tahun tapi bisa seperti itu. Makanya akhirnya Kuma disebut sebagai monster dan dia dilempari batu. Kuma yang baik ya cuma diem aja lah, tapi Jinny lah yang akhirnya kesel dan membuat babak belur para bocah-bocah tersebut. Tapi Kuma yang definisi orang yang super baik sekali, dia mengeluarkan luka dari kedua bocah tersebut dan berkata kalau Jinny sebenarnya adalah orang yang baik. Tapi di gambaran ini paunya nggak kelihatan ya, yang paling entah nih bakal direvisi sama Oda entah di versi legal nanti hari Minggu atau di komiknya. Dimana dua bocah ini kalau kalian sadar di masa depan dia menjadi bagian kru dari Bonnie loh, yang bahkan pakaiannya pun sama persis. Lagi-lagi Oda memang hebat dalam memainkan detail sebuah ceritanya. Dan di panel ini walau ketutup label dua bocah itu yang tadinya mengganggu Kuma, mereka akhirnya malah ikut-ikutan membantu Kuma sambil bernyanyi Kumachi dan ikutan membawa kayu. Dan di rumah Kuma makanlah Jinny sampai kekenyangan, yang ternyata dia makan sangat banyak sekali loh. Makanya Kuma pun menjulukinya Jinny sebagai kau adalah Big Eater ya, atau mungkin orang yang rakus. Jadi aku akan kerja lebih banyak. Yang kalau kalian sadar sebutan Big Eater ini adalah sebutan bagi Jewelry Bonnie di masa depan. Jadi ya bukankah sudah hampir pasti jika dia adalah ibu dari Bonnie? Atau bahkan ada fakta lain yang lebih mencengangkan, di mana banyak teori yang berkata jika Bonnie adalah sebuah cloning yang mungkin dari Jinny ini. Tapi ya lagi-lagi itu hanyalah sebuah teori, dimana ternyata Jinny dan Kuma sudah menjadi budak sejak usia 4 tahun. Dan di tengah-tengah itu Jinny menangis karena merasa kekenyangan setelah sekian lama menjadi budak, dan keduanya pun menangis bersama sampai berkata inilah kebahagiaan. Yang jujur ini sedih banget sih, Oda emang gak pernah fail namanya mainin emosi. Nah, dan kita masuk ke bagian analisis. Yang jelas sih nggak nyangka bakal sepanjang ini, dan tadinya saya mau misahin antara video review dan analisis. Tapi setelah saya bikin vote ternyata banyak dari kalian yang ingin digabung. Jadi oke lah, let's go. Di sini kita akan gabung. Pastikan kalian tonton sampai selesai ya. Dan lagi-lagi karena ini kita sudah masuk ke bagian analisis, buat kalian yang cuma butuh review seperti biasa, kalian bisa langsung skip bagian ini. Kita akan mulai dari Tenryubito terlebih dahulu. Terlihat mereka dengan mudahnya meratakan 100.000 orang dong. Yang ini pun adalah hal rutin yang sudah mereka lakukan setiap 3 tahun sekali, yang wah seberapa busuk para bangsawan-bangsawan di dunia One Piece ini. Definisi busuk ke inti-intinya nih, atau mungkin ibaratnya LCD-nya udah rusak ini mah bang, yang nggak bisa diapa-apain lagi. Makanya Garp sangat-sangat membenci mereka. Bahkan berita pun entah kebenarannya seperti apa. Di sini kita di skip berita luarnya karena dikatakan cuma Garp aja lah yang menjadi pahlawan. Bahkan berita dari Sengoku pun situ dia berkata ada Rocks dan Roger saja, di mana Garp dan Roger pun bertarung bersama melawan bajak laut Rocks. Dan bagaimana dengan faktanya? Ya sebenarnya diberitahu di chapter ini, bajak laut yang sangat terkenal pun datang dari berbagai sisi. Rocks dari timur, Roger dari barat, yang berarti masih ada dari utara, selatan, dan yang lainnya. Yang kira-kira siapa bajak laut besar lain yang datang setidaknya di dua mata angin besar seperti utara dan selatan itu? Apakah orang yang kita ketahui di masa sekarang? Lagi-lagi kita tidak mendapatkan hal itu di bagian sini. Yang balik lagi sih, kira-kira berapa persen sih kebenaran yang saya mau katakan terkait insiden dari God Valley, mengingat dia
dia harus menceritakan itu kepada para angkatan laut lain, dan dia juga mungkin tahu sebenarnya apa yang dilakukan oleh para Tenryubito di pulau tersebut. Apalagi di situ dia bilang kalau God Valley hilang dari peta yang entah apakah benar hilang atau hanya karena pulau ini sudah menjadi properti dari pemerintahan dunia saja, makanya dia akhirnya berkata seperti itu. Ingat perkataan Iva ya, di situ dia bilang kalau sumber dayanya akan mereka ambil semuanya, jadi wajar jika Sengoku tidak mau mengungkap rahasia itu ke angkatan laut lain, yang emang lah yang namanya keadilan sangat-sangat semu sekali. Sama seperti di negara kita inilah, yang lagi-lagi ngomong-ngomong terkait keadilan, pas banget nih sponsor video ini dari DNA Merchandise sedang merilis kaos baru dalam rangka ulang tahun X-Drag kemarin. Dimana ini adalah kaos simpel yang suka desain unik nih dengan tulisan Error Justice Not Found. Buat yang merasa keadilan sedang tidak ditemukan akhir-akhir ini dalam berbagai keputusan hukum, sidang, MK, apapun itulah, gaskan pokoknya di masa HBD ini dari 150.000 diskon setengahnya hanya menjadi 75.000 saja, yang wadidaw. Dan spesial juga buat kamu penonton YouTube Devil Nomi, untuk pembelian terbatas kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Nah, balik lagi di mana ada beberapa bagian yang cukup menarik dan sepertinya akan menjadi foreshadow di masa depan. Yaitu Iva berkata ada sekitar 100.000 kelinci di pertarungan ini, di mana 150 diantaranya adalah kelinci langka yang sejujurnya entah apa yang disebut sebagai kelinci langka, apakah ras bakenir dari Kuma pun termasuk ke dalamnya atau bagaimana. Dan lagi-lagi ada 13 orang yang diklasifikasi sebagai kelinci spesial. Yang apa sih maksud dari kelinci atau orang-orang tersebut sampai dijuluki hal yang berbeda? Karena ingat ya, total dari 100.000 ini pasti dijumlahin antara total dari budak-budak yang merepotkan dan juga semua penduduk God Valley yang ada di pulau tersebut. Dan menariknya, Oda juga memberitahu kepada kita terdapat 500 orang yang diselamatkan oleh Kuma. Nah, apakah angka ini akan berperan menarik di masa depan? Ya, lagi-lagi kita perlu menunggu terkait hal ini. Nah, lalu selanjutnya yang ini sebenarnya menjadi core-nya sih, apa alasan semua bajak laut datang ke God Valley? Ya, pasti pertama karena Jin ngasih tau lah ada hadiah turnamen spesial, yaitu 2 buah iblis yang sangat luar biasa. Tentu saja bajak laut mana yang gak tertarik mendapatkan hal itu. Makanya di sini Gaban pun bilang, maaf Roger, tapi privilege kapten pun gak berlaku nih saat ini, yang berarti mereka juga ingin mendapatkan kemampuan dari buah iblis ini. Jadi alasan Rox datang yang jelas lah pasti karena hadiah tersebut, dan alasan Roger datang kemungkinan besar juga sama dengan Rox. Lagi-lagi ini mungkin pertarungan di antara para bajak laut yang mengincar buah iblis. Tapi yang menarik adalah alasan Garp datang itu pun jelas bukan karena berbagai hal berita yang kita dapatkan sebelumnya dari Sengoku, tapi karena dia datang murni ada Roger saja ke sana. Kayaknya Garp ini seneng banget ya bertarung melawan Roger. Nah, tapi lagi-lagi bukan Oda namanya kalau dia tidak menunjukkan sebuah misteri. Dimana kalau kalian perhatikan, emang ada 2 buah iblis luar biasa yang diketahui yang bahkan menjadi highlight di chapter ini. Tapi kalau kalian lihat kata-kata dari Garp, jangan menyenggol Hachinosu, tentu saja kalian mengambil harta karun bajak laut ya pasti mereka bakal ambil balik lah. Nah, kira-kira apa ya maksud dari kata-kata Garp ini? Apa mungkin buah iblis tersebut pemerintah curi dari Hachinosu? Jika iya, ngapain akhirnya semua bajak laut Rox plus Big Mom berlomba-lomba untuk mendapatkan buah iblis tersebut? Loh, bukankah kalau awalnya buah iblis tersebut dari Hachinosu, ngapain lah harus sampai ke sini dulu baru mereka beraksi? Kenapa nggak ketika di Hachinosu saja? Yang sepertinya ada misteri lain nih yang udah simpan di bagian sini. Plus juga kita melihat ada 6 kotak harta karun, tetapi buah iblis yang di highlight cuma 2 lah, yang berarti sisanya ada apa saja lagi-lagi kita masih belum tahu. Dan kalau dilihat dari bajak laut Rox ini, kayaknya unik deh. Shirohige dan kawan-kawannya kayaknya bukan benar-benar bagian dari bajak laut Rox murni seperti Zoro, Nami yang murni menjadi kru dari Luffy. Tapi mereka lebih ke aliansi dengan pasukannya masing-masing. Ya, lihat aja sendirilah dari kata-kata semuanya, nggak ada kan yang ngerasa jika mereka bawahan dari Rox ini. Bahkan dari kata-kata bajak laut di Hachinosu saja, kita melihat berarti ada banyak sekali bajak laut berbeda yang tinggal di pulau Hachinosu tersebut dan masing-masingnya bebas. Bukan berarti contohnya, misalkan sekarang Hachinosu dikombinasi oleh Kurohige, otomatis semuanya menjadi bajak laut Kurohige. Seperti untuk kasus Rox pun seperti itu ya, di mana Shirohige, Big Mom, Shiki, mereka semua tinggal di Hachinosu tersebut. Dan dari kata Shirohige, sepertinya Rox ini tipe orang yang sangat gegabah ya, dia tipe yang kuat tapi ceroboh, ya mungkin mirip seperti Luffy dan Teach juga.
Dia kalau udah kasihkan, gak peduli lah sama tujuan utamanya ngapain. Dan poin menarik lagi adalah Kaido yang mention Roger, yang kenapa ya dia mengincar atau mencari Roger. Apa dia butuh lawan yang sangat kuat? Buat yang bilang karena dia tahu Roger adalah Joy Boy, harusnya untuk bagian ini udah nggak mungkin ya. Pertama, Roger nggak pernah menjadi seorang Joy Boy. Yang kedua, Kaido aja baru tahu terkait Joy Boy ini dari King, dan itu pun pasti pasca insiden God Valley. Lalu juga dari kata-kata Big Mom, aku akan mengambilnya diam-diam dan pergi, yang ternyata hal ini malah dilakuin oleh Kaido. Kayaknya pasca Big Mom mengambil buah iblis dari Ivankov dan di tengah kekacauan entah Kaido mencurinya atau Big Mom ngasih Kaido secara baik-baik, yang akhirnya Kaido makan dan malah kabur sendiri. Yang bahkan kalau kita perhatikan karakter-karakternya secara lebih detail di bagian kanan ini dengan cakar Wolverine, bukankah sangat mirip sekali dia dengan zombie Moria yang kita lihat di Trial Bug lalu. Dan orang dengan tangan 4 di bagian kiri ini juga adalah apakah dia zombie Moria juga? Karena mereka termasuk zombie yang cukup di highlight loh oleh Oda bersama Kapten John yang kita lihat juga di panel ini. Lalu satu orang ini yang entah dia apakah Aochoku atau Silver X, dan persis sama seperti zombie Moria tersebut, bentukannya pun sangat serupa. Yang apa mungkin Moria mengambil semua tubuh mantan bajak laut Rocks dan dijadikan zombie? Tapi gila sih untuk Kapten John, menurut saya dia keren parah, ganteng juga, keren, yang cukup mirip lah dengan Cavendish. Yang rasanya sayang aja ya orang sekeren ini sudah mati begitu saja. Dan yang menarik adalah dua sosok ini dari bentukannya sebenarnya cukup terlihat ya, jika yang atas adalah Aochoku dan yang bawah banyak yang bilang jika itu adalah Rocks, tapi menurut saya dia bukan Rocks karena bentukannya cukup berbeda kalau dari kata-kata Sengoku. Yang bahkan dia pun menyebut 3 nama unik yang jelas adalah pertama Kapten John, kedua Aochoku, dan Silver X. Tetapi yang jadi penasaran saya adalah apakah benar Silver X yang di bawah ini dan bukan yang di atas? Karena jika kita asumsikan ya zombie Moria dia mengambil tubuhnya dari mayat asli Rocks, maka sosok yang ada di atas ini berarti dia sudah mati dong, sama seperti Kapten John. Dan jika dia Aochoku rasanya sangat tidak mungkin. Kenapa? Ingat ya, belum lama ini insiden Rocky Port pun terjadi di mana Kobe, Lau, Kurohige mereka semua terlibat dengan satu tujuan utama, yaitu mengusir Aochoku dari Hachinosu. Ingat ya, mengusir bukan membunuh. Jadi pertama, Aochoku saat ini pasti masih hidup. Yang kedua, ini pun terjadi 38 tahun yang lalu, bukan baru-baru ini. Jadi jika asumsi pertama, zombie Moria diciptakan dari tubuh asli orang tersebut, seharusnya sudah tidak mungkin karena insiden Moria terjadi 2 tahun lalu, dan bahkan di waktu saat ini Aochoku pun masih hidup. Jadi jika dia adalah Aochoku atau Moria mengambil mayat pertama, itu ceritanya sudah tidak masuk. Dimana memang yang paling mungkin adalah Aochoku yang Oda siluetkan di bawah ini, karena seperti yang tadi saya bilang, sosok ini masih hidup sampai sekarang dan kemungkinan besar Oda akan menunjukkan kepada kita bentukannya seperti apa. Tapi lagi-lagi, jika Moria hanya meniru bajak laut hebat dari Rocks saja dan bukan tubuh aslinya, maka jika yang atas Aochoku yang bawah Silver X akan sangat masuk akal. Dan terakhir tentu saja kita akan membahas terkait Rocks di Shebe. Ternyata di momen kita mendapatkan flashback God Valley, pada akhirnya di skip lagi, tapi ya masuk akal juga sih. Kita akan mendapatkan flashback ini dari point of view Kuma. Ya kalau kita mau mendapatkan cerita full dari God Valley, kita perlu mendapatkan point of view dari orang yang terlibat di dalamnya, entah Garp kah, mungkin karena yang lainnya udah pada mati, atau bahkan kita malah bakal mendapatnya dari Rocks secara langsung, alias apakah jangan-jangan dia belum mati. Yang wah ini wadah banget sih, ini bakal jadi game changer yang luar biasa. Karena bukankah sangat aneh sekali, Rocks adalah karakter yang sudah spill sejak cukup lama sekali, tetapi kenapa flashback ini dibuat semisterius bahkan sampai sekarang? Apalagi di chapter ini kita nggak diperlihatkan bentukan tubuh Rocks seperti apa, dan bentukan lain-lainnya hanya terdengar suaranya saja. Yang lagi-lagi bukankah itu sangat aneh sekali kesannya? Oda mau memberikan point of view secara lengkap dari insiden God Valley ini, tentu saja dari orang-orang yang terlibat secara langsung. Dan jika Rocks masih hidup, yang wah entah sih apa yang bakal Oda bawa dari cerita tersebut. Tetapi dari sisi Garp sebenarnya oke juga sih, dimana momen siluet Rocks bakal sama seperti Oden yang ditunjukkan saat memang sudah waktunya tiba, yaitu lagi-lagi sama-sama di flashback. Atau apakah jangan-jangan wajah asli dari Rocks itu ternyata seperti ini, yang wadaw.
Nah, jadi itulah untuk review kali ini yang wah gila sih, ini panjang banget ngomongnya aja udah sampai berbusa seperti ini. Yang bahkan ini masih ada beberapa bahasan lain yang bakal saya dalami lagi tapi di video terpisah. Jadi pastikan ya subscribe agar tidak tertinggal analisis mendalam seputar One Piece. Ya dibilang ini chapter the best sih nggak salah juga, walau kentangnya karena kepotong gitu aja. Yang juga masuk akal karena lagi-lagi dibilang masalah point of view, kita di sini menceritakan di sisi Kuma. Jadi bakal saya kasih nilai 9,8 dari skala 10 karena ya nanggungnya sedikit saja. Terutama bagian Rocks yang dia nggak diliatin sama sekali. Tetapi satu yang masih ngegantung sih, gimana ya Kuma bisa selamat dari hadapan Saturn. Dan gak hanya itu, dia bisa menyelamatkan 500 orang lainnya loh yang wah gila, ini bocah 9 tahun guys di tengah kekeosan seperti itu. Yang makin gak sabar sih, nunggu insiden full dari God Valley akan seperti apa. Tapi banyak yang bilang, udah bang God Valley dibikin movie aja nih biar Oda enak dan kita bisa lebih jelas. Yang waduh, jangan samakan deh One Piece dengan serial sebelah yang cerita canon tapi dimasukin ke movie. One Piece ini yang canon cuma di manga aja lah, karena yang ngurusin masalah non manga seperti anime, movie utamanya bukanlah Oda. Walaupun mungkin untuk beberapa movie Oda menjadi produsernya, tetapi dia tidak begitu mengikuti bagian dalam dari ceritanya, berbeda seperti manga yang isinya murni dari Oda. Nah tapi kira-kira kalau menurut kalian sendiri berapa sih nilai untuk chapter ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya, dan apa juga harapan kalian buat chapter kedepannya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, kalian bisa bantu donasi biar lebih semangat ngedit dengan join membership seperti nakama-nakama ini, atau buat yang kebetulan lagi cari outfit One Piece juga bisa bantu dengan beli merchandise-nya yang sudah saya simpan linknya di deskripsi di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, share video ke teman kalian. Gue Devil mau pamit, and I'll see you guys next time.